Sulit sedikit dong cerita mengenai Kak sempat lama tidak muncul di dunia pertelevisian nih. Mungkin bisa ceritakan ekspresi mungkin vakumnya atau memang menyiapkan lagu atau seperti apa biasanya? Iya, jadi pemirsa Insert, Sulis ini memang sudah 3 tahun ini cuti karena udah berkomitmen, namanya udah jadi istri kan, jadi ibu juga. Aku dari hamil, terus melahirkan sampai menyusui anakku umur 2 tahun, baru aku bisa berkegiatan lagi. Jadi 3 tahun kemarin itu benar-benar sibuk untuk sepenuhnya buat anak aku. Waktu itu pernah kan pas masih hamil itu oke deh aku masih ngambil konser off air. Ternyata pas usia 6 bulan aku jatuh sakit. Karena di perjalanan konser suka di tengah hutan sampai 4 jam, 6 jam, 3 jam, akhirnya sampai nahan-nahan buang air kecil, akhirnya aku kena infeksi saluran kemih dan kena langsung tipes. Semenjak itu terus akhirnya suami aku udahlah istirahat dulu. Nanti kalau anak udah umur 2 tahun, udah selesai ASI eksklusif, kamu silahkan berkarir lagi. Makanya sekarang alhamdulillah anakku udah umur 2 tahun 1 bulan, udah disapih, aku bisa kembali lagi menyapa pemirsa semuanya. Tapi memang setelah menikah atau sebelum menikah itu udah punya planning bahwasanya aku bakal vakum dulu ketika nanti mempunyai keluarga atau mempunyai anak yang usianya mungkin masih muda lah. Iya, aku tuh secara pribadi aku berpikirnya begini, kalau waktu untuk anakku ini nggak bisa diulang. Jadi dari dia lahir sampai di usia keemasan dia itu aku nggak bisa ulang. Tapi kalau karir, kalau Allah masih mengizinkan, aku bisa menunda dan aku bisa mengulanginya lagi, bisa meneruskan lagi. Dan alhamdulillah, ini mungkin juga berkat keikhlasan dari keluarga, dari suami, dari anak. Sekarang aku kembali lagi ke dunia entertain, kembali lagi menyapa semuanya, dan alhamdulillah Allah juga memberi jalan yang baik. Jadi aku merasa kalau semua dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, ya nanti akan ada balasan yang lebih baik insya Allah. Berarti memang sudah planning saat berkeluarga nanti memang agak di vakum dulu gitu dalam di dunia entertain ini. Iya, Jadi planning. sebenarnya juga nggak di planning sih kalau akan vakum dulu tuh nggak di planning gitu. Tetapi keadaan memang ternyata fisik aku nggak kuat nih. Sambil konser juga dalam keadaan hamil, wah aku ternyata jatuh sakit. Jadi ya udahlah daripada nanti resiko ada apa-apa sama aku dan anakku, ya udah kita ya vakum dulu aja. Tapi pada saat itu suami gimana? Maksudnya melarangkah begini loh. Saat pertama kali menikah, suami melarang atau ya diperbolehkan, tapi ketika terjadi yang sakit itu baru dia membatasi Iya. atau melarang? Suamiku itu termasuk orang yang sangat support, sangat mendukung semua hal yang aku lakukan karena memang pada saat ketemu dengan suami kan posisinya memang Sulis ini memang dunianya karirnya udah di sini. Jadi dia udah paham banget apa yang udah menjadi jalan hidup Sulis gitu. Nah, pada saat hamil itu dia ngelihat kok kebetulan memang aku ini hamilnya ya nggak seperti teman, mungkin banyak yang hamil sehat bisa lari-lari gitu. Kalau aku memang dokter bilang ini nggak boleh banyak aktivitas, nggak boleh banyak kegiatan, harus banyak bed rest. Makanya dari situ terus suamiku, kamu gimana? Dia nanya juga. Ya terus ya udahlah ini demi kebaikan semuanya. Ya nggak apa-apa, aku akan bed rest. Terus gimana nanti kalau udah melahirkan, apakah memungkinkan aku untuk konser lagi? Tetap waktu itu masih ngambil sesekali, sebulan sekali, aku masih ambil konser. Tapi pas pandemi ini ada beberapa jadwal yang ketunda. Kalau on air aja aku banyak nggak ngambil. Sekarang udah bisa waktunya udah longgar, udah leluasa, anakku udah bisa ditinggal-tinggal, jadi aku bisa wah sikat aja nih semua. Tapi gimana Sulis untuk kali pertamanya mungkin balik lagi ke dunia pertelevisian nih? Sendiri diingatkan suami atau memang oh iya udah ingat sendiri gitu atau memang ya udah memang udah cukup waktu anak atau seperti apa gitu? Kalau suamiku itu memberi kebebasan sepenuhnya, nggak pernah memaksa untuk A, B, dan C itu nggak. Alhamdulillah dia sangat mendukung aku, sangat support aku dan benar-benar memberi kebebasan. Tapi di samping itu dia juga artinya aku tahulah dia udah ngerti. Aku sebagai ibu, sebagai istri, tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan. Insya Allah aku juga akan selalu menepati apa yang jadi kewajiban aku gitu.
Karena aku seperti itulah, makanya suamiku itu mengizinkan. Kecuali kalau aku melalaikan tugas-tugasku sebagai ibu, melalaikan tugas-tugas sebagai istri, mungkin beliau juga nggak mengizinkan. Karena melihat, oh aku bisa ngejalanin semuanya, dua-duanya bisa jalan dengan baik, ya bismillah, itu keputusan semua ada di tangan kamu. Kamu mau istirahat, kamu mau lanjut karir, kamu mau berkegiatan, ya silahkan. Pertama kali akhirnya muncul lagi dari mana sih, ini kasih konser ataupun apa gitu dari Sulis? Gimana? Pertama kali muncul ke dunia pertelevisian nih, ingat nggak sih konser atau seperti apa, atau memang Dulu. ada tawaran? Pertama Dulu. kali di sini yang pas setelah vakum. Oh iya, jadi ini memang udah semuanya udah Allah mentakdirkan aku seperti ini. Pada saat aku mau comeback, itu alhamdulillah ada masuk apa program ya. Aku dapat program yang langsung stripping selama bulan Ramadan. Artinya begitu aku kembali, aku langsung kerja tuh langsung kayak gimana ya? Wah, langsung kerja berat gitu ibaratnya. Ibarat tuh kayak gitu. Jadi sekalian lah. Ibarat kalau kita mau nyebur ya kita nyebur sekalian, kita basah-basah sekalian, capek-capek sekalian. Juga kan orang kerinduan teman-teman, penasaran teman-teman sekarang udah terjawab. Aku juga merasa punya hutang. Kak Sulis udah lama banget vakum Kak, ayo dong kapan-kapan. Aku menjanjikan nanti ya, selalu jawabannya kayak gitu. Dan tahun ini di bulan Ramadan ini aku benar-benar ibaratnya melunasi hutangku sama semua fans-fans aku gitu. Sulis, ini kan bisa dibilang saat kamu vakum mungkin saat bisa dibilang pandemi gitu. Nah itu berasa banget gak sih sama kamu dan keluarga sendiri? Itu yang aku bilang, pandemi ini memang rezekinya anakku. Awalnya aku juga mau berpikir mau begini, 1 tahun kayaknya ASI udah cukup nih buat anakku. Aku udah pengen berkegiatan lagi. Ternyata datanglah pandemi ini. Ya jadi ini rezekinya anakku untuk aku bisa menyusui dia eksklusif 2 tahun. Pengaruhnya banyak banget. Yang tadinya kita bisa, aku terutama ya berkegiatan di luar, aktivitas semua, kerjaan semua kita bisa lakukan dengan interaksi banyak orang. Dengan adanya pandemi ini ya terpaksa di rumah, terus virtual, via nggak bisa tatap muka. Itu yang paling berasa banget sih, chemistry itu nggak dapet gitu kalau kerja tuh kita nggak satu lingkup, nggak satu ruang, kayak ada yang kurang gitu. Makanya nyanyi lewat virtual, konser lewat virtual tuh kayaknya feel-nya tuh kurang dapet gitu. Itu aja sih, kayak gitu-gitunya yang kehilangan banget. Makanya alhamdulillah tahun ini udah mulai longgar dengan adanya protokol kesehatan, aturan-aturan dari pemerintah yang kita bisa taati itu, kita bisa memulai lagi sedikit demi sedikit, kita bisa kembali seperti dulu lagi. Mudah-mudahan sebentar lagi udah normal lagi, itu harapannya. Dan efek pandemi saat kan bisa bilang Sulis vakum, dan kalau aku tanya beberapa teman-teman dari dunia entertain, dalam ekonomi turun drastis banget gitu loh, pasti itu merasakan itu kan. Iya. Sulis sendiri seperti apa? Mungkin berasa banget nggak sih pada saat Itu sih semua yang dirasakan teman-teman juga Sulis rasakan. Artinya memang kita secara ekonomi pendapatan kita merosot drastis, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi Sulis di sini selalu bersyukur, selalu berusaha untuk jangan pernah mengeluhkan keadaan apapun, sesulit apapun kita harus tetap bersyukur. Kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya suami, kita punya anak, itu adalah harta yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan uang. Kadang-kali kita berpikir gini, rezeki itu uang, harta, dan uang. Jadi yang namanya keluarga, yang namanya teman-teman, yang namanya sahabat itu nggak dibilang rezeki gitu. Nah, mungkin kita cara berpikir kita mulai dirubah. Rezeki itu ya semua yang kita miliki saat ini adalah rezeki. Sulis alhamdulillah masih ada suami yang ya walaupun misalnya pendapatannya nggak menentu karena bergerak di bidang hukum, kadang ada kadang enggak, tapi kita selalu syukuri dan alhamdulillah kita bertahan, kita masih bisa bangkit lah dalam keadaan sulit seperti ini. Walaupun nggak, ya Allah mengajak, ini justru Allah menegur kita gitu untuk selalu ingat atau tetap menjaga kesederhanaan, yang semua serba yang sewajarnya aja, nggak berlebihan, karena pada saat jatuh seperti ini kita tidak akan merasa sakit yang terlalu sakit gitu. sempat banting setir nggak sih? Kalau dibilang kan ada beberapa yang public figure juga sempat banting setir, entah itu dia jualan ataupun dia mungkin hal yang tidak pernah dilakukan oleh public figure akhirnya dia lakukan gitu. Dan kamu sendiri merasakan hal itu nggak sih pada saat
pandemi pun atau pada saat benar-benar menurun banget gitu? Karena pada saat pandemi aku benar-benar menggantungkan diri aku sama suamiku ya. Dan suamiku memang udah, kamu di rumah ngurus anak, nggak usah ngapa-ngapain, biar aku memang ini tanggung jawab aku laki-laki, insya Allah aku bisa, doain aja gitu. Jadi aku nggak ada kegiatan apa-apa kecuali memang urus keluarga. Jadi nggak ada. Sulis, Nggak ada ada. juga yang menarik pemberitaan tentang dulu sempat Sulis pernah bisa dibilang down sekali hingga ada berita makan buah yang Ya. nah itu mungkin dari situ sempat pembelajaran Sulis atau seperti apa sih? Satu hal yang aku syukuri dalam hidup aku itu, aku berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Atau kita bilang aja keluargaku itu di bawah garis miskin. Rumah kita cuma sepetak, paling berapa ya, 2 kali 3 meter rumah disekat jadi 2. Posisinya di pinggir kali, di bantaran kali, nggak punya kamar mandi. Kalau ke kamar mandi ya ke MCK umum. Terus nggak punya televisi, pintu terbuat dari seng, nggak punya motor, punyanya cuma sepeda yang bisa dipakai buat ganti-ganti. Dari situ aku belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Allah mendidik aku melalui hidup yang sederhana itu agar aku menjadi perempuan yang kuat. Mamahku mengajarkan aku bagaimana caranya kita bisa hidup bertahan sekalipun kita dalam keadaan kekurangan, kita nggak boleh minta-minta. Mamahku tuh prinsipnya gini, kita memang kekurangan, tapi mama berusaha untuk gizi anak-anak mama itu selalu terpenuhi. Misalnya, bagi keluargaku, buah itu adalah makanan yang mewah. Jadi mama itu gini, misalnya beli sayuran, beli lauk gitu, itu mama tuh udah nungguin di satu pedagang buah, nungguin nanti kalau ada buah-buah yang dipilah-pilah tuh yang setengahnya tuh masih baik, setengahnya udah busuk, itu mama beli beberapa. Jadi nanti sampai rumah sama mamaku tuh dipotong, yang busuk itu dibuang, yang masih baik itu dikasih ke anak-anaknya. Saking kepengen anaknya tuh bisa ngerasain makan buah tuh kayak gimana. Dan orang tua aku nggak pernah ngajarin sama sekali untuk aku dan kakak-kakakku itu meminta-minta, nggak pernah. Sekalipun kita sering dihina, sekalipun kita sering dicemooh, kita nggak boleh nggak boleh mengeluh. Harus selalu tegar, harus selalu kuat. Dan kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berjuang. Itu pelajaran dari orang tua. Pada saat itu berkeluarga? Maksudnya Sulis dan memang atau mamah bekerja di mana? Memang pada saat itu kuehnya dan itu. Aku itu satu kandung itu bertiga, kakakku 2 cewek, aku anak bungsu, jadi kita 3 bersaudara. Wah, kalau cerita kayak gini sebenarnya sedih banget. Jadi bapakku itu seorang supir. Kalau pagi sampai malam itu supir pribadi di 1 orang gitu. Terus kalau misalnya malam hari pulang kerja, bapak tuh masih kerja lagi. Pinjem becak temennya untuk cari uang saku buat aku dan kakak-kakakku sekolah besok harinya. Nah, pernah satu ketika bapak itu waktu kerja itu nganterin tamu dari Jepang. Terus bapak itu dikasih buah mangga. Dikasih buah mangga 1. Itu bilang, pokoknya dikasih tahu kamu harus makan buah ini gitu. Terus sama bapak, iya terima kasih. Tapi buah itu disimpan sama bapakku sampai beberapa hari. Kalau tugas di luar kota kan nganterin tamu sampai lama. Sampai beberapa hari itu disimpan. Pas pulang ke rumah itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi bapak pulang itu semua anak-anaknya dibangunin. Mamahku dan anak-anaknya, ayo bangun. Bapak bawa buah gitu. Padahal buahnya cuma mangga 1. Kayaknya bapakku nggak bisa nelen deh mangga itu. Dibawa pulang karena ingat anak-anaknya. Pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh aku nggak bisa lupa gitu, nggak bisa hilang dari mataku, dari ingatanku tuh nggak pernah bisa hilang gitu, bahwa orang tuaku mendidik aku dan kakak-kakakku tuh seperti itu. Keluarga itulah harta yang paling berharga. Jadi harus selalu ingat dimanapun kita berada, harus selalu kuat apapun yang terjadi.
karena kita berangkat dari keluarga yang miskin, kita harus selalu bersyukur apapun yang udah Allah beri. Kalau misalnya kita lagi apa kurang atau kekurangan atau apa, harus selalu ingat masa lalu. Jadi selalu merasanya sekarang itu lebih dan lebih, tidak pernah merasa kurang gitu. Saat Sulis merasa down, ingat perkataan orang tua apa sih yang membuat Sulis dalam arti saya ingat yang kemarin dan saya bisa kuat menjalani kesulitan ini gitu. Banyak dalam kehidupan aku ya namanya orang hidup pastilah kita akan menjumpai masalah satu dan dari satu ke masalah satu lagi. Tapi aku nggak pernah untuk lari. Aku selalu berusaha untuk menghadapi masalah, bukan menghadapi masalah, untuk solve, untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari solusi dari setiap masalah. Itu yang benar-benar melekat di hati aku, bahwa ayahku, ibuku itu dua-duanya pejuang, sehingga apa-apa yang beliau itu sudah lakukan, beliau itu sudah kerjakan, jarang berkata-kata, jarang berpesan sesuatu gitu, tetapi yang dilakukan itulah justru yang selalu akan kami ingat. Yang pesannya sih gak boleh lupa dari mana kita berasal, siapa kita, dulu kita bagaimana, sekarang dan nanti harus tetap sama kita yang dulu. Itu yang selalu Bapak bilang. Tapi Sulis menerapkan kepada anak-anak juga nggak sih, anak-anak Sulis juga gitu, maksudnya dalam arti mendidik dengan apa yang Sulis rasakan gitu, dalam arti ya walaupun Sulis bisa memberikan semuanya tapi tetap mendidik anak-anak dengan lebih sederhana. Iya, aku kalau gini aja, kalau konser aja kan tampilanku kayak gini gitu, tetapi keseharian aku ya aku berusaha ya sama lah kayak teman-teman yang lain, sederhana aja, seadanya aja gitu. Dan aku insya Allah aku akan mendidik, meneruskan pendidikan kehidupan itu juga kepada anak-anakku nanti. Cuman aku sama suamiku tuh agak beda. Kalau aku tuh karena udah terbiasa dengan perjuangan, apa-apa yang kalau mau kita mendapatkan sesuatu kita harus berjuang, berusaha. Kalau suamiku itu termasuk tipe yang manjain anak banget. Jadi anak-anak itu kayaknya apa aja yang dipengenin, dimauin tuh bener-bener suamiku tuh wujudin aja kemauannya. Mudah-mudahan sih nanti kalau besar kita bisa saling satu jalan untuk mendidik anak-anak. Jangan terlalu manjain anak-anak banget juga ya Pak. Tapi ada debat gimana nih sama suami sendiri ketika kan anak biasanya pengen ini dan mungkin jelas gimana biasanya apa sih debat? Paling sering kayak gitu sih. Paling sering aku sama suamiku selalu kayak gitu. Misalnya nih anak aku masih umur 2 tahun kan, pengen, karena suamiku tuh seneng nge-trail. Jadi aku pengen beliin Ali motor trail. Ya Allah Pak, masih 2 tahun Pak, belum bisa. Kan ada tuh motor trail yang kayak gitu-gitu loh. Sering debat tuh kayak gitu. Ntar dulu kenapa Pak, belum waktunya. Gak apa-apa, nanti biar dia ngeliat, dia biasanya ini umur masih 8 bulan udah dibeliin drum. Tapi ya artinya aku ya menghormati dia juga gitu. Mungkin itu juga dia kepengen anaknya yang laki itu meneruskan cita-cita dia kali ya, sebagai drummer, sebagai pemain motor trail. Ya akhirnya aku yang selalu kalah sih. Lagi-lagi aku udah terlanjur pesen, aku udah terlanjur beli, ya gitulah, kita mau gimana lagi, udah gak bisa nolak. Tapi Sulis ini tipe yang sama anak itu mungkin bebas, tapi bukan maksudnya bebas tapi kamu bertanggung jawab, atau seperti apa secara mendidiknya, atau mungkin punya tempat-tempat tersendiri nih, kamu jangan ini atau mengarahkan, atau seperti apa? Kalau anak yang besar ini karena waktunya sama aku nggak banyak, nggak selalu bersama anakku yang besar itu ya kita kompromi mendidik dia. Artinya udah mulai remaja kan lebih banyak mengarahkan, lebih banyak mendampingi, lebih banyak mengawasi aja. Aku bukan tipe orang tua yang ngatur harus gini gitu, enggak. Aku termasuk orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak dengan pengawasan, dengan tanggung jawab. Anak udah diberi tanggung jawab. Kalau yang kecil ini ya karena masih usianya, dia masih usia explore, adventure. Jadi aku nggak mau banyak melarang karena aku takut menghambat nanti proses pembentukan kreativitas dia. Jadi memang ini masa-masanya dia untuk explore segala macam, ya aku biarin aja. Tapi tetap ya ada batasan-batasan. Adek ini nggak boleh, jangan ya nak, kayak gitu.
mengarahkan anak ke dunia entertainer nggak sih? Seperti Sulis atau seperti orang tuanya? Kalau ngikutin egoku ya, aku ada rasa ingin sih anak-anakku tuh meneruskan darah seni aku tuh ada keinginan ke situ, tapi sekali lagi anak juga punya hak untuk memilih, untuk menentukan apa yang menjadi passionnya, menjadi minatnya. Jadi aku nggak akan memaksakan. Kalau bisa ngikutin Umah ya, alhamdulillah Umah support. Enggak juga Umah juga pastinya akan support juga gitu. Tapi udah ada kelihatan bakatnya nggak sih anak-anak dari yang mungkin dari yang besar sampai yang kecil gitu? Ada Seperti sih, Belinda. ada banget. Aku makanya nanti aku kepingin insya Allah suatu saat aku akan bikin project bareng anakku sendiri. Tarik suara. Yes. Wah, Insya Allah nggak kalah sama Umahnya. Amin, amin, amin.